Shalom, selamat pagi anak Marema. Apa kabar hari ini? Shalom, sukacita semangat kakek. Salam sukacita semangat ya. Kamira apa kabar nih? Baik banget. Kakek gimana? Baik juga dong. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai puji-pujian kita, adik-adik mari kita siapkan hati kita. Kita mau saat teduh, kita mau mengangkat lagu kita dengan sayapmu. Setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu untuk kami di minggu hari ini. Sekiranya sukacita-Mu tetap berada di tengah-tengah kami ya Tuhan, meskipun kami masih berada di tempat yang berbeda-beda dengan waktu dan ruang yang berbeda-beda ya Tuhan, tapi tetap sukacita itu kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Dan ini Tuhan kami mau memulai ibadah minggu kami, sekiranya Tuhan yang memberkati kami dalam puji-pujian, dalam firman Tuhan nanti Tuhan, supaya melalui itu semua kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Wah, gimana nih Kak? Kita pengen tahu lagi nih kabar kakak gimana nih? Oh, baik dong, baik Semangat sukacita, ya Kak. semangat. Sekarang kita mau pemanasan gak sih Kak? Kita pengen gerak gak sih? Iya betul banget ya. Adik-adik di rumah juga ikut berdiri ya Kak. Iya, Kira-kira. kita mau olahraga dulu ya Kak ya. Iya.
Karena kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus ya Kak. Karena ada gerakannya tuh. Semua Pak adik-adik Iya, pada. kita mau ikut Tuhan berjalan ya, jalan bersama Tuhan Yesus. Betul sekali Kak Mir. Yuk Jalan Serta Yesus. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita mau pemanasan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa Kak? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya Kak. Siap. Masih belum panas ya Kak ya? Iya dong. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa Kak? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, dalam suka, dalam duka kita selalu jalan sama Yesus ya Kak ya. Betul sekali Kak Mira. Kayaknya belum pada boleh duduk ya Kak? Belum, Iya. jangan dulu. Kita masih mau berjoget ya Kak ya. Iya bener banget. Kita mau menari-nari bersama ya Kak ya. Iya, bila roh Allah ada. Wah, ini lagunya udah enak banget ya Kak. Masa kita nggak mau gerak ya Kak di Iya rumah dong. ya. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Gimana tariannya? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi ya Kak? Lagi. Masih pengen menari ya Kak? Iya dong. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mana tariannya? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Wah, gimana nih Kak? Udah menari, udah lumayan panas ya Kak ya? Lumayan panas. Kita juga di sini udah panas ya Kak ya? Pakai Iya. masker lagi ya Kak, kita tetap prokes ya. Iya, kayaknya kita udah bisa ini ya Kak, udah bisa. Udah panas. Sekarang kita mau tenangin diri kita dulu ya Iya. Kak ya. Udah pengen tenangin diri, pengen dengerin juga firman Tuhan, Firman ya, Tuhan ya Kak. Kak Mir. Kita mau nyanyi apa Kak Mir Kita sebelum mau firman Tuhan? Ku mau sepertimu Yesus. Kita mau siapkan hati kita mau tenangkan diri kita mau mendengar firman Tuhan. Beri sikap yang tenang, kita mau mendengarkan firman. Kita akan angkat meja ini.
Salam, Marema. Salam, sukacita, semangat. Tetap ya, di hari Natal seperti ini, kita punya sukacita, kita punya semangat, kita punya salam. Nah, untuk dengar-dengar akan firman Tuhan juga, adik-adik kami punya salam menerima firman Tuhan, punya sukacita menerima firman Tuhan, dan semangat ya untuk melakukannya. Ya, sebelum kita dengar-dengar akan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau hadir bersama-sama kami dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan yang menolong kami menikmati firman-Mu, biarlah kami, hati kami menerima firman-Mu dan tekad kami untuk melakukannya. Biarlah kami fokus kepada firman Tuhan, jauhkan dari segala godaan gangguan, supaya kami bisa menikmati firman-Mu dan sungguh-sungguh kami bertekad untuk melakukannya. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna Tuhan, Tuhan pakaikan, supaya apa yang hamba-Mu mau sampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Dan biarlah kami bersama-sama menikmatinya. Jauhkan dari segala gangguan, Tuhan menguasai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Kita akan buka firman Tuhan hari ini. Ya, saya share dari sini. Nah, ini adalah tema kita, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ya, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadi tema kita dan akan diterangi firman Tuhan, tema kita akan kita mengerti dari penggalian Alkitab kita, dari bacaan firman Tuhan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, ini saya bacakan ya, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah menjadi dasar firman Tuhan kita untuk menggali tema kita hari ini, yaitu tadi, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ya, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Mari kita gali tema kita hari ini. Dan kita tetap fokus ya, supaya firman Tuhan
yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dapat kita terima dan dapat kita lakukan. Nah, ini tadi ayat 26. Ya, ayat 26 dan 27. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada satu kota di daerah Galilea bernama Nazaret. Untuk memahaminya, kita lihat peta, ya, peta pada zaman Yesus. Nah, ini petanya. Ya, peta ini kita lihat ini adalah daerah Galilea. Ya, sudah lihat ya? Di daerah Galilea. Di daerah Galilea ini ada kota kecil, ya, bahkan ya karena kecilnya tidak sebenarnya bisa disebut desa lah, ya. Desa itu bernama Nazaret, ya, di sini. Ini dia. Nah, ini keseluruhan adalah peta Timur Tengah, kalau paling bawah Yudea, tengah Samaria. Nah, di daerah Galilea di atas. Galilea inilah, disinilah Maria, tadi dikatakan, seorang gadis desa, seorang perawan yang sudah bertunangan, ya, dengan Yusuf. Dia ada di desa Nazaret ini. Nah, di desa Nazaret ini. Nah, dan dikatakan dia sudah bertunangan, seorang gadis desa, seorang gadis Yudea yang sudah bertunangan. Ya, orang-orang Yehuda pada zaman itu, jangan aneh ya, orang-orang Yehuda pada zaman itu adat istiadatnya memang umumnya menunangkan, ya, anak-anaknya di umur 12 sampai 18 tahun. Jadi anak-anaknya bertunangan, ya, mereka membuat anak-anaknya bertunangan di umur 12 sampai 18 tahun. Dan umur Maria menurut peneliti-peneliti Alkitab itu di umur antara 13 sampai dengan 15 tahun, ya. Umurnya antara 13 sampai 15 tahun. Nah, dia ada di Nazaret tadi. Kalau kita tahu, ini sedikit penjelasan tentang Nazaret, ya. Kota kecil ini hanya muncul di Perjanjian Baru, baru muncul di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, kota Nazaret ini tidak pernah disebutkan sekalipun. Ya, jadi ingat kan, Nazaret akan muncul sesuatu yang istimewa dari sana. Tetapi ya di Perjanjian Lama tidak disebutkan sama sekali, ya, kota Nazaret ini. Nah, tadi di desa inilah, ya, di kota inilah ada seorang gadis yang sudah bertunangan. Tadi bertunangan, kita tahu kebiasaan orang Yahudi menunangkan anak-anaknya, laki-laki perempuan, itu umur 12 sampai 18 tahun. Nah, Maria berumur 13 sampai 15 tahun diperkirakan dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Ya, dengan Yusuf. Nah, bertunangan itu berarti ya di zaman itu belum menikah, tetapi ikatannya sudah seperti pernikahan. Belum disahkan dalam pernikahan, tapi ikatan pertunangan itu sudah seperti pernikahan. Kenapa? Karena masing-masing sudah pasti itulah yang akan menjadi suaminya, tunangannya itulah yang akan menjadi istrinya. Jadi sebelum mereka menikah, mereka harus menjaga kesucian masing-masing sampai nanti mereka dinikahkan. Jadi mereka tidak serumah, ya, sudah bertunangan tapi tidak serumah. Jadi mereka harus menjaga kesucian mereka masing-masing. Nah, makanya ya siapa Maria disebut sebagai perawan di sini. Sebagai perawan artinya dia adalah gadis baik-baik yang sudah bertunangan. Ya, gadis baik-baik yang sudah bertunangan, gadis desa yang baik-baik. Kita lihat lagi. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Gadis desa tadi sedang berada di rumah, tiba-tiba malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria. Langsung berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai."
Tuhan menyertai engkau. Ayat 29 menunjukkan betapa terkejutnya Maria mendengar perkataan itu. Bahkan ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, keterkejutan Maria tentunya membuat kita tidak aneh ya. Ada orang tiba-tiba datang ke rumah kita, ya, rumah kita sudah kita kunci misalkan, tiba-tiba datang orang, pasti terkejut. Nah ini ada malaikat masuk tiba-tiba ke rumah Maria. Ya, dia mungkin lagi dalam kesibukan yang lain, tiba-tiba masuk. Wah, pastilah terkejut. Kemudian apalagi yang membuat terkejut? Ada salam bagi dia. Dia adalah, kita tahu tadi, gadis desa, ya, yang sederhana. Ya, tiba-tiba ada salam bagi dia. Hai engkau yang dikaruniai. Tiba-tiba itu salam bagi dia, ditujukan bagi dia oleh malaikat itu. Tuhan menyertai engkau, kata malaikat itu. Waduh, apa yang membuat saya menerima salam ini? Saya adalah gadis desa. Ya, kalau kita tahu kata yang dikarunia berarti diberikan sesuatu, anugerah diberikan kepada orang yang tidak layak. Ya, itulah yang dikaruniai. Yang menerima kasih karunia. Menerima kasih karunia berarti orang yang menerima itu adalah orang yang tidak layak. Nah, itu yang dirasakan oleh Maria. Dia terkejut. Ya, kita sambung. Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, malaikat Gabriel melihat keterkejutan Maria mengarah kepada rasa takut. Maka dia katakan, hai Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Diulang lagi oleh malaikat Gabriel kata-kata, engkau beroleh kasih karunia. Jadi 2 kali. Ini menunjukkan betapa seriusnya pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Ya, sampai 2 kali, engkau beroleh kasih karunia. Ya, beroleh kasih karunia. Seperti yang saya bilang, kasih karunia adalah diberikan kepada orang yang tidak layak. Ya, sesuatu yang sangat penting, anugerah diberikan kepada orang yang tidak layak harusnya menerimanya. Kemudian malaikat itu menyambung, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Wah, mendengar ayat 31 ini, perkataan malaikat Gabriel, tentunya Maria bertambah terkejut. Ya, bertambah terkejut. Masa saya belum punya suami? Memang saya sudah bertunangan, tapi saya belum bersuami. Saya belum menikah. Ya, masa saya harus mengandung? Ya, mana mungkin saya mengandung? Gitu ya. Apalagi melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian ayat 32, malaikat itu tidak berhenti dalam melihat kebingungan yang dirasakan oleh Maria. Dia sambung lagi, malaikat itu menyambung lagi. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Nah, ini lebih luar biasa lagi yang membuat Maria semakin terkejut, semakin takut mungkin ya, semakin bingung mungkin. Karena anak yang akan dilahirkannya itu adalah anak Allah disebut, ya. Anak Allah yang maha tinggi. Ya. Tuhan mengaruniakannya kepadanya tahta. Wah, siapa saya, kata Maria mungkin dalam hatinya seperti itu ya. Saya gadis desa, saya masih bertunangan, belum punya suami. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi lagi. Waduh, tambah bingung, tambah takut. Ayat 33, ya, malaikat itu tidak berhenti ya pada kebingungan Maria. Dia sambung lagi ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lihat di situ. Ya. Anak yang dilahirkan Maria akan menjadi raja dan kerajaannya tidak berkesudahan. Mendengar hal-hal penjelasan dari malaikat Gabriel. Ya, tadi kita lihat ya, kalau kita dalami perasaan seorang Maria, tentunya dia bukannya semakin tenang. Tadi kan di ayat 29 dia bertanya-tanya, apa makna pesan ini? Ya,
Kemudian malaikat Gabriel menjelaskan. Nah, sekarang apakah dia tenang? Dia pasti tambah takut. Dia tambah bingung. Ya. Apa ini yang akan terjadi? Berkecamuk dalam pikirannya campur aduk gitu ya. Kita lihat. Nah, ini kira-kira ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, pertanyaan Maria ini mengandung dua makna. Kalau saya lihat ya, mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah keraguan Maria dan pikirannya mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi karena kan saya belum bersuami. Jadi nggak mungkin. Masa saya mengandung? Gitu kira-kira ya. Nggak mungkin lah. Masa saya mengandung, melahirkan lagi. Ya, yang saya lahirkan orang yang dikatakan akan jadi raja, anak Allah. Waduh, siapa saya? Itu kira-kira ya. Nggak mungkin. Itu makna yang pertama, ketidakyakinannya. Dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Ya, hal itu tidak mungkin terjadi. Jadi itu makna yang pertama dari pertanyaan Maria ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Makna yang kedua yaitu gambaran ketakutan Maria yang semakin menjadi. Ya, tadi berkecamuk setelah dijelaskan seperti itu, bukannya dia tambah tenang, tapi ini menjadi gambaran ketakutan Maria yang semakin menjadi-jadi karena dia membayangkan resiko yang akan dia hadapi ke depan jika dia mengandung tanpa suami. Ya, dia berpikir, saya catatkan sini ada 4. Ya, ada 4. Dia akan dicemooh warga desa. Warga desa mungkin akan mengusir dia. Kamu ini Maria mengandung tanpa ada suami kamu. Nggak ada suami kamu mengandung. Kamu mencemarkan nama baik desa kita, desa Nazaret. Kamu pergi. Itu mungkin yang ada di pikiran Maria. Dia takut. Kemudian yang kedua yang dia takutkan, dia mungkin akan diusir oleh keluarganya dari rumahnya. Kamu ini anak gadis tetapi nakal luar biasa. Kamu berzina dengan laki-laki lain. Kamu mengandung. Ya, keluarga malu. Ya, mungkin juga mengusir dia. Yang ketiga, dia akan menghadapi hukuman mati, dirajam atau dilempari dengan batu karena hukuman pada masa itu bagi wanita yang kedapatan berzina akan dilempari batu, dirajam sampai mati. Waduh, takut banget Maria tentunya menghadapi hal itu. Kemudian yang keempat, dia juga takut ditinggalkan oleh calon suaminya, tunangannya tadi, Yusuf. Ya, tentunya Yusuf akan berpikir, waduh, saya menjaga janji kita sudah bertunangan. Tapi kamu Maria, kamu mengandung. Ya, kita belum menikah, kita belum suami istri, tapi kamu mengandung. Dari mana itu? Ya, Yusuf akan meninggalkan dia karena dia merasa dikhianati. Itulah yang berkecamuk di pikiran Maria, terkejut, campur aduk, takut. Ya, itu yang dirasakan oleh Maria. Kita sambung. Nah, melihat itu malaikat Gabriel tidak diam ya. Ayat 35 dia katakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita lihat gambaran di sebelah ini. Ya, malaikat Gabriel menjelaskan bahwa Maria mengandung bukan dari laki-laki lain, tetapi Maria mengandung karena Roh Kudus turun atas dia, kemudian kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Jadi Maria yang perawan, tetap suci. Tidak disentuh lelaki.
tetapi dia tetap suci, tetap perawan, ya. Tapi Roh Kudus turun atas dia dan Allah yang Maha Tinggi menaungi dia, maka dia mengandung dan akan melahirkan anak yang kudus. Jadi bukan dari pembuahan laki-laki terhadap wanita. Jadi anak ini anak kudus dari perawan suci. Ya, disebut anak Allah. Kemudian disambung lagi, Gabriel menyambung lagi, dan sesungguhnya Gabriel meneruskan berita ini supaya Maria lebih yakin. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Nah, sanaknya Maria bernama Elizabeth yang sudah tua, yang sudah tidak mungkin lagi mengandung, Tuhan tempatkan atau Tuhan memberikan kesempatan kepada Elizabeth mengandung. Kita tahu anaknya siapa ya? Yohanes, yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dan Maria tahu itu, supaya Maria yakin, lebih yakin, ya, bahwa dikatakan ayat 37, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Gabriel menutup pesan itu dengan kata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak mustahil bagi Allah untuk inkarnasi ke dalam kandungan Maria yang perawan. Inkarnasi kita tahu ya, Allah menjadi manusia, yang Allah yang tidak terbatas. Itulah Natal kan? Allah yang tidak terbatas datang ke dalam kandungan Maria yang terbatas. Walaupun Maria perawan, dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu ditutup oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Apa reaksi Maria atas pesan terakhir itu, penguatan terakhir itu? Kita tahu ini luar biasa tanggapan Maria. Dia katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lihat. Yang pertama, Maria mengatakan, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Maria memposisikan dirinya hamba. Ini kerendahan hati seorang Maria. Dia memposisikan dirinya hamba. Hamba adalah selalu taat apa yang dikatakan oleh tuannya. Di sini dia katakan hamba Tuhan, berarti dia taat kepada Tuhan. Ya. Kemudian lagi katanya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata ini dia menyerahkan, menunjukkan bahwa dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah Tuhan padaku menurut perkataanmu itu. Ya, lihat luar biasa. Dia, Maria yang tadi bingung, takut. Ya, yang tadi bingung, nggak mungkin, aku belum punya suami, masa mengandung. Sekarang dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang tadi memikirkan resiko akibat yang akan dihadapi. Ya, ketakutan yang akan dihadapi. Tapi dia sekarang katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sungguh luar biasa, Maria. Melihat keyakinan Maria itu, malaikat itu dikatakan meninggalkan dia. Pesannya sudah selesai bagi Maria. Nah, itu tema kita hari ini tadi ya. Jadilah kehendakmu Tuhan. Nah, ini pesan tema kita hari ini. Ya, jadilah kehendakmu Tuhan. Itulah yang disampaikan Maria kepada Tuhan. Ya. Nah, ini saat saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, saya mendengarkan belasan lagu dari beberapa penyanyi, beberapa versi dengan judul Mary, Did You Know? Mary, tahukah engkau? Tahukah engkau? Ya, saya coba meresapi apa yang dirasakan Maria pada waktu itu. Ya, banyak hal yang tidak diketahui Maria pada waktu itu. Ya, kita dengarkan saja lagunya, saya putar.
adik-adik kami, Media Remaja, mari nikmati lagunya, resapi, lihat juga liriknya, supaya kita mengerti pesan apa yang mau disampaikan dari lagu ini. Ya. Sebentar, saya siapkan. Kita dengarkan lagunya dan videonya. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels try? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is the great I am. Oke, kita sudah benar ya? Kita
Bagus nggak lagunya? Bagus ya? Nah, tadi judul lagunya Mary Did You Know? Ya, judul lagunya Mary Did You Know? Saya coba uraikan karena saya begitu tersentuh dengan perasaan Maria. Ya, dia waktu itu tidak tahu. Ya, dia tidak tahu bahwa di sini katakan Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Ya, Maria tidak akan tahu. Dia nggak tahu bahwa bayi yang akan dikandungnya, dilahirkannya itu akan berjalan di atas air. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Mary, Maria nggak tahu, ya, bahwa bayi yang dikandungnya, bayi yang akan dilahirkannya itu akan menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, kemudian, did you know that your baby boy has come to make you new? Ya, Maria nggak tahu bahwa bayi yang dilahirkannya akan membuat orang-orang akan hidup baru, termasuk Maria. Ya, this child that you deliver will soon deliver you. Anak yang lahir melalui engkau akan mendeliver you, akan menyelamatkan engkau sendiri, Maria. Itu kira-kira gitu ya. Itu yang terjadi. Maria nggak tahu. Ya. Mary, did you know that your baby boy will give you sight to a blind man? Ya, Maria nggak tahu bahwa bayi yang akan dilahirkannya akan menyembuhkan orang buta, membuat orang buta akan melihat. Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Ya, bahwa bayi yang dilahirkannya pada waktunya nanti akan membuat badai tenang, ya, dengan tangannya. Did you know that your baby boy has walked where angels trod? Ya, bayi yang akan dilahirkan Maria, dia tidak tahu, Maria tidak tahu bahwa bayi itu adalah Yesus yang akan berjalan di jalan yang dilalui oleh malaikat. Ya, dan ini menarik sekali kata-kata ini. When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Ya, when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Ya, Mary, did you know when you kiss your little baby, you kiss the face of God? Waktu itu Mary nggak tahu bahwa bayi yang akan diciumnya, wajah bayi yang akan diciumnya adalah wajah bayi dari Tuhan, yang adalah Tuhan. Wow. Ya. Kemudian, the blind will see, the deaf will hear, the dead will live again, the lame will live, the dumb will speak, the praise of the Lamb. Ya, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh disembuhkan, ya, yang bisu bisa berbicara, itulah anak yang dilahirkan, ya, oleh Maria. Ya, anak yang dilahirkan Maria, tapi Maria nggak tahu. Mary, did you know that your baby boy is Lord all of creation? Ya, Mary nggak tahu bahwa, Maria nggak tahu bahwa bayi yang dilahirkan adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Ya, janji tadi, ya, yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ini bahwa bayi itu akan menjadi raja, ya, pada waktunya akan mengatur semua bangsa-bangsa. Ya, dan yang terakhir,
Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? Anak domba Allah, ya, yang sempurna. The sleeping child you are holding is the great I am. Anak bayi yang akan engkau pangku adalah the great I am. Ya, Allah Maha Besar. Nah, jadi sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, kata Maria itu. Banyak hal yang dia belum tahu, yang akan dia lihat dari diri Yesus. Tapi karena Maria adalah hamba yang taat, karena Maria adalah orang yang percaya apa yang dikatakan malaikat, maka dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, ini tema kita pada hari ini. Saya mau putar lagi satu lagu ya, mudah-mudahan tidak bosan, karena kita versi yang lain. Lagu ini versi yang lain, kita coba lihat versi yang lain, dan kita lihat lagi liriknya, ada tambahan lirik di sana, untuk kita bisa nikmati. Mari kita lihat ya. Ini penyanyi Denny Gokey. Kita lihat. Kita dengarkan, kita nikmati. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered would soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Oh, Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Oh, Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child
Ya. Oke. Itu tadi lagunya ya. Jadi hadiri kami, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Disampaikan juga melalui lagu yang luar biasa. Kita belajar dari tokoh Maria yang luar biasa. Maria katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan pada diriku. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik kami, Madya remaja? Siapkah kita mengatakan, jadilah kehendak-Mu padaku ya Tuhan. Maria tadi begitu takut, begitu bingung, tetapi setelah Tuhan jelaskan, dia yakin sepenuhnya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan padaku. Sekarang kita mungkin bingung. Ada cita-cita kita yang tidak tercapai, tapi Tuhan katakan engkau akan dijadikan seorang pelayan misalkan. Kita maunya jadi seorang dokter. Ya, dokter kan melayani juga. Tapi Tuhan mungkin membuat cita-cita yang lain. Apakah kita siap mengatakan, jadilah kehendak-Mu pada aku ya. Sesuatu hal yang tidak kita duga-duga, membuat kita bingung. Tapi Tuhan jelaskan. Dari mana kita tahu penjelasan Tuhan? Mungkin kita berpikir, malaikat Gabriel nggak akan datang ke rumah saya mengasih tahu seperti Maria. Tetapi dari mana kita tahu? Kita tahu dari firman Tuhan. Di firman Tuhan banyak janji Tuhan yang meneguhkan. Saat kita bingung, kemudian kita baca firman Tuhan, dan membuat kita, Tuhan mau berkata ini ternyata kepada aku. Itu. Kalau itu kita dapat, jangan ragu. Ya, kita harus katakan, berani katakan, jadilah kehendak-Mu padaku Tuhan. Ya, jadilah padaku kehendak-Mu Tuhan. Jadi, mari kita imani, kita jalani apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kita lakukan bagian kita mencari tahu melalui firman-Nya, dan kita imani itu, dan kita jalani. Jadilah kehendak-Mu Tuhan pada diriku. Mari ucapkan itu pada hati kita masing-masing. Selamat Natal, Madya remaja. Ya. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat menikmati perayaan-perayaan Natal dan memaknai Natal dengan sukacita. Mari kuatkan hati. Ya, di Natal ini banyak mungkin kita menghadapi berbagai hal, ya, tetapi pasti Shalom, ada sukacita, ada semangat pada kita yang kita peroleh dari Tuhan. Ya, Maria yang tadi sudah memberikan teladan kepada kita. Ya, kebingungan, ketakutannya. Tapi setelah penjelasan malaikat Tuhan, ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada dia begitu luar biasa. Ya, Mary, did you know tadi ya? Apakah engkau tahu ke depannya, Maria? Waktu itu ditanyakan mungkin kepada Maria cocoknya lagu tadi. Ya, lagu itu juga cocok kepada kita. Apakah engkau tahu apa yang akan terjadi di depan? Ya, kalau engkau setia, kalau engkau berkata, jadilah kehendak-Mu. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita ikuti itu, kita masuk rencana Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan, tadi dikatakan malaikat Gabriel, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mungkin saat ini kita bingung akan apa yang akan kita lalui. Mungkin saat ini kita, jangan-jangan nanti begini, risiko yang saya hadapi. Tapi kalau Tuhan beserta kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan berkati, sekali lagi selamat Natal, sukacita Natal, Shalom Natal, semangat Natal ada pada kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
Pada saat ini firman-Mu sudah sampai kepada kami, hamba-Mu yang jauh daripada sempurna dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang sempurnakan Tuhan. Biarlah hati kami seperti hati Maria, menerima firman Tuhan walaupun dalam kebingungan, tetapi kami setelah yakin bahwa Tuhan yang mengatakannya kepada kami menerimanya penuh sukacita dan keyakinan dan berkata, jadilah perkataan-Mu kepada aku Tuhan. Jadilah kehendak-Mu kepada aku Tuhan. Yakinkan adik-adik kami, madya remaja saat ini. Mungkin ada di tengah kebingungan, mau mendapatkan cita-cita, mau meraih cita-cita masa depan, tapi masih dalam kebingungan, biarlah mereka mencarinya di dalam Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan, dan biarlah mereka mendapat jawabannya melalui Tuhan, melalui firman Tuhan. Biarlah mereka tenang dan berkata, jadilah kehendak Tuhan pada hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau menolong adik-adik kami semuanya di dalam kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, kita udah mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Kita udah tahu apa yang Tuhan mau ya Kak ya. Bener banget. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita akan angkat satu pujian bertemu dalam kasih. Berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi ya Kak? Ya, kita ulang ini dari awal. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, kita mau doa Doa syafaat. Kita akan siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau masih berikan kami minggu ini Tuhan untuk kesempatan ibadah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa diterima oleh-Mu juga Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan untuk sekolah kami, persekolahan kami Tuhan, berkati Tuhan. Walaupun dalam online ini Tuhan, kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Mungkin lebih sulit untuk menerima materi Tuhan, tapi Kau bimbing kami Tuhan, beri kami kekuatan, kecerdasan Tuhan untuk mengerti semua materi-materi dan ujian-ujian yang akan kami laksanakan juga Tuhan. Kau tahu kondisi negara kami, dunia ini Tuhan, ada virus Tuhan yang masih belum selesai Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kau lindungi Tuhan kami, antibodi kami, keluarga kami, kesehatan kami Kau yang lindungi Tuhan. Kau yang beri kami semua kekuatan Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, supaya gereja ini bisa terus menjadi tempat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Keluarga kami juga Tuhan, berikan rezekinya Tuhan. Kau lancarkan semuanya Tuhan, usaha-usaha dan pekerjaan orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang terus melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk menutup doa kita, mari kita berdoa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Sampai ketemu minggu depan.